Pernah nggak sih ngerasa kepala kita itu kayak stasiun kereta di jam sibuk? Rame banget, pikiran datang dan pergi, berisik. Nah, gimana kalau kita belajar jadi masinisnya? Hari ini kita bakal kupas tuntas satu alat yang kelihatannya simple tapi powerful banget. Namanya self-hypnosis, yang bisa bantu kita navigasi semua kebisingan itu. Pertanyaan ini, wah, ini kena banget ya. Rasanya mustahil gitu loh mau tenang di tengah gempuran notifikasi dan to-do list yang gak ada habisnya. Ketenangan itu kayak barang mewah. Tapi, gimana kalau saya bilang, sebenarnya ada loh tombol mute buat pikiran kita, dan tombol itu bisa dilatih? Yuk, kita cari tombolnya bareng-bareng. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Sebelum kita pakai alatnya, kita harus kenalan dulu dong. Apa sih sebenarnya self-hypnosis itu? Jadi, buang jauh-jauh deh semua gambaran yang ada di film. Poin utamanya tuh simpel banget. Anggap aja self-hypnosis ini semacam kunci Inggris buat pikiran kita. Ini bukan sihir, bukan mistis. Ini murni teknik buat mengencangkan fokus kita dan melonggarkan stres. Tujuannya, biar kita makin jago mengendalikan mesin pikiran dan emosi kita sendiri. Dan ya, sama seperti alat apapun, ada fungsinya tapi ada juga batasannya. Kunci biar kita benar-benar dapat manfaatnya adalah dengan menjaga ekspektasi kita tetap seimbang. Jangan sampai kita kecewa karena berharap sebuah palu bisa membangun seluruh rumah. Oke, sekarang kita udah tahu alatnya apa. Pertanyaan berikutnya, emang alat ini bisa dipakai buat apa aja sih? Yuk kita lihat manfaat praktisnya. Kalau kita perhatiin, semua poin ini, mulai dari nenangin cemas, naikin fokus, sampai bangun citra diri, semuanya punya satu benang merah yang sama, yaitu kemampuan buat ngatur suhu di dalam kepala kita. Jadi, ini bukan tentang menghilangkan masalahnya, tapi tentang belajar jadi termostat, bukan cuma jadi termometer. Tahu apa yang bisa dilakukan itu penting. Tapi, tahu apa yang tidak bisa dilakukan, nah ini seringkali jauh lebih penting, biar kita nggak salah langkah. Jadi sekarang, mari kita balik koinnya dan lihat batasannya. Ini nih bagian yang harus kita stabiloin merah-merah. Self-hypnosis itu bukan jalan pintas. Ini nggak akan bisa menggantikan resep dokter, nggak bisa menggantikan sesi terapi untuk luka batin yang dalam, dan yang paling pasti, ini nggak bisa melakukan push-up buat Anda. Usaha nyatanya tetap harus dari kita sendiri. Wah, visual ini keren banget sih. Coba lihat, di sebelah kiri itu ada otak dengan benang kusut. Itu masalahnya. Self-hypnosis itu nggak secara ajaib bikin benang kusutnya hilang. Tapi, ia membantu ngubah otak kita jadi kayak yang di kanan. Lebih tenang dan teratur dalam menghadapi si benang kusut. Jadi yang diubah itu responsnya, bukan masalahnya. Bedanya tipis, tapi krusial banget. Oke, jadi kita udah tahu plus minusnya. Sekarang gimana caranya kita memegang alat ini dengan benar supaya nggak malah melukai diri sendiri dengan ekspektasi yang salah? Kita bahas pendekatan yang sehat. Kutipan ini jelek banget ya. Ini pengingat yang keras buat kita semua. Di dunia self-help yang penuh janji manis, bahaya terbesarnya adalah ketika kita menganggap satu palu bisa dipakai buat membangun istana. Itu bukan pendekatan yang sehat, itu jebakan. Dan jebakan ini tuh bentuknya seperti spiral ke bawah. Semuanya berawal dari langkah 1. Kita pasang ekspektasi setinggi langit. Terus, saat hasilnya nggak sesuai harapan, kita masuk ke langkah 2, kecewa berat. Puncaknya, di langkah 3, kita jadi nggak bisa melihat pintu bantuan lain yang sebenarnya ada, cuma karena terlalu fokus sama satu pintu yang kita anggap ajaib. Jadi gimana dong cara mikir yang benar? Nah, gini, anggap aja ini kayak toolbox atau kotak peralatan mental kita. Self-hypnosis itu salah satu alat di dalamnya, mungkin seperti obeng atau tang. Berguna banget, tapi nggak bisa menggantikan palu, gergaji, apalagi buku manual dari seorang profesional. Intinya, dia bekerja paling baik sebagai bagian dari sebuah tim. Oke, ini kita masuk ke bagian terakhir, dan menurut saya, ini yang paling penting. Kalau ini adalah sebuah alat, pertanyaannya adalah, siapa yang pegang kendalinya? Siapa yang pegang kunci dari semua ini? Sering banget kan orang takut, wah nanti saya jadi kehilangan kendali, jadi kayak boneka. Padahal kenyataannya itu justru kebalikannya. Self-hypnosis itu lebih mirip seperti kita yang memegang tali kekang, belajar untuk mengendalikan pikiran kita yang mungkin tadinya liar. Jadi ini bukan tentang kehilangan kendali, tapi justru tentang mengambil alih kendali. Tapi ya itu, ngambil alih kemudi ini nggak instan. Kita butuh 3 hal penting. Pertama, kesadaran. Kita harus sadar dulu apa yang terjadi di kepala kita. Kedua, latihan. Ini harus diulang terus-menerus sampai jadi kebiasaan. Dan yang ketiga, tanggung jawab pribadi. Kita yang harus benar-benar pegang kemudi itu dan mengarahkannya setiap hari. Dan inilah pesan penutup yang paling penting. Tujuan akhirnya itu bukan buat lari dari labirin kehidupan yang rumit. Tujuannya adalah untuk menjadi lebih tenang di dalamnya, supaya kita bisa menemukan jalan keluar dengan lebih jernih.
Ini bukan tentang melarikan diri dari realitas, tapi tentang belajar menari di tengah hujan. Karena pada akhirnya, pikiran yang jernih adalah kompas terbaik yang kita punya.